Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Sisi Lain, yang selalu membahas hal-hal unik dan menarik. Kali ini kita akan membahas tentang Lebaran, tapi bukan tentang ketupat atau opor ayam ya. Kita akan membahas 6 fenomena aneh yang sering terjadi saat Lebaran Idul Fitri. Kalian pasti pernah dengar cerita-cerita aneh tentang Lebaran kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam, dan siapa tahu kalian juga pernah mengalaminya. Dari lampu mati tiba-tiba sampai daun yang mendadak diam, kita bahas semuanya di sini. Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, teman-teman, fenomena pertama yang akan kita bahas adalah lampu yang tiba-tiba mati saat malam takbiran. Malam takbiran memang selalu penuh dengan keceriaan dan kebersamaan. Lampu-lampu yang berkelap-kelip, suara takbir yang menggema, dan suasana yang begitu hangat membuat malam itu sangat spesial. Tapi pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian aneh, seperti lampu yang tiba-tiba mati di tengah-tengah perayaan? Pernah ngalamin nggak? Lagi asyik-asyiknya ngobrol sama keluarga, tiba-tiba gelap gulita. Semua orang pasti langsung kaget dan bingung. Apalagi kalau lagi seru-serunya cerita atau bercanda, tiba-tiba suasana jadi hening dan gelap. Rasanya seperti ada yang menghentikan waktu sejenak. Biasanya langsung deh pada heboh nyari lilin atau senter. Semua orang berusaha mencari sumber cahaya secepat mungkin. Ada yang panik, ada yang tetap tenang, tapi semuanya pasti berusaha untuk mengembalikan cahaya secepat mungkin. Kadang, momen-momen seperti ini justru jadi kenangan yang tak terlupakan. Ada yang bilang itu cuma konslet biasa karena banyak yang pakai listrik. Memang, saat malam takbiran, penggunaan listrik biasanya meningkat drastis. Banyak lampu, peralatan elektronik, dan dekorasi yang menyala bersamaan. Jadi, wajar saja kalau kadang terjadi konslet. Tapi, ada juga yang percaya kalau itu pertanda ada sesuatu yang lewat. Kepercayaan ini memang sudah ada sejak lama di masyarakat kita. Banyak yang meyakini bahwa saat malam takbiran, dunia kita dan dunia lain menjadi lebih dekat. Jadi, tidak heran kalau ada yang mengaitkan kejadian lampu mati dengan hal-hal mistis. Nah, kalau menurut pengalaman pribadi, dulu waktu Lebaran di rumah nenek, kejadian juga tuh. Kami sedang berkumpul bersama keluarga besar, suasana sangat meriah. Semua orang tertawa dan bercanda, menikmati momen kebersamaan. Lampu mati pas kita lagi bagi-bagi angpau. Momen yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan dan tawa, tiba-tiba berubah jadi gelap gulita. Semua orang terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suasana jadi agak merinding sih, tapi untungnya nggak lama kemudian nyala lagi. Semua orang langsung lega dan kembali tertawa. Tapi, momen itu tetap meninggalkan kesan yang mendalam. Sampai sekarang, setiap kali kami berkumpul, kejadian itu selalu jadi bahan cerita. Sampai sekarang, masih jadi misteri sih. Apa penyebabnya? Apakah benar karena konslet, atau ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Pertanyaan ini selalu muncul setiap kali kami mengingat kejadian itu. Mungkin konslet beneran, atau mungkin juga mereka lagi lewat, minta bagi THR kali ya? Hahaha. Candaan seperti ini selalu muncul dan membuat suasana jadi lebih ringan. Meskipun ada rasa takut, tapi kebersamaan dan tawa selalu mengalahkan segalanya. Tapi, yang jelas, fenomena lampu mati ini selalu bikin heboh dan jadi cerita seru setiap Lebaran. Setiap keluarga pasti punya cerita unik dan menarik tentang kejadian ini. Dan setiap kali diceritakan, selalu ada tawa dan kehangatan yang menyertainya. Kalian punya pengalaman serupa? Coba ceritain di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar cerita-cerita seru kalian. Siapa tahu, ada yang punya pengalaman yang lebih seru dan misterius. Yuk, berbagi cerita. Lanjut ke fenomena kedua, yaitu suara takbir yang terdengar dari arah yang nggak biasa. Fenomena ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, dari mana asalnya suara tersebut? Kalian pernah dengar nggak? Suara takbir yang kayak jauh banget, tapi jelas banget terdengar. Suara ini seringkali muncul di malam hari, saat suasana sudah sepi dan tenang. Nah, yang bikin merinding, kadang-kadang suara takbir itu datangnya dari arah yang gak ada masjid atau musholanya. Bayangkan, kalian sedang berjalan di jalan yang sepi, tiba-tiba terdengar suara takbir dari kejauhan. Misalnya, lagi di tengah sawah, tiba-tiba dengar suara takbir. Kan, serem juga ya? Suara itu bisa terdengar sangat jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengumandangkan takbir di dekat kita. Ada yang bilang, itu suara takbir dari jin dan setan yang juga ikut merayakan Lebaran. Menurut beberapa cerita, makhluk halus ini juga memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip dengan manusia.
Tapi ada juga yang bilang itu cuma halusinasi kita aja karena terlalu fokus sama suasana Lebaran. Mungkin kita terlalu terbawa suasana sehingga otak kita menciptakan suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Entahlah, yang mana yang benar? Apakah suara itu benar-benar berasal dari makhluk halus atau hanya imajinasi kita saja? Yang jelas, fenomena ini selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik. Tapi, yang jelas, fenomena suara takbir misterius ini selalu bikin bulu kuduk merinding. Setiap kali kita mendengarnya, ada perasaan aneh yang membuat kita merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi kita. Fenomena aneh selanjutnya ini mungkin bikin geleng-geleng kepala, yaitu makanan yang tiba-tiba basi padahal baru saja dimasak. Aneh banget, kan? Bayangkan, kamu baru saja selesai memasak makanan favoritmu, dan beberapa jam kemudian, makanan itu sudah tidak layak makan. Ini bukan hanya sekadar masalah kecil, tapi bisa jadi sangat menjengkelkan, terutama jika kamu sudah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk memasaknya. Bayangin, opor ayam yang baru mateng beberapa jam yang lalu, tiba-tiba udah asem dan gak layak makan. Padahal, opor ayam ini adalah salah satu hidangan yang paling dinantikan saat Lebaran. Rasanya yang gurih dan lezat membuatnya menjadi favorit banyak orang. Tapi, kenapa bisa cepat basi ya? Padahal udah disimpan di tempat yang aman dan tertutup rapat. Kita sudah berusaha menyimpan makanan dengan baik, menggunakan wadah yang kedap udara, dan menaruhnya di dalam kulkas. Tapi, tetap saja, makanan itu basi dengan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang bilang, ini karena pengaruh cuaca panas yang bikin makanan cepat basi. Memang, suhu yang tinggi bisa mempercepat proses pembusukan makanan. Apalagi di negara tropis seperti Indonesia, di mana suhu bisa sangat panas, terutama saat musim kemarau. Panas yang berlebihan bisa membuat bakteri berkembang biak lebih cepat, sehingga makanan cepat basi. Tapi ada juga yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis loh. Beberapa orang percaya bahwa ada kekuatan gaib yang bisa membuat makanan cepat basi. Mitos ini sudah ada sejak lama dan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga kini. Katanya, makanan yang basi itu karena dimakan sama makhluk halus. Menurut kepercayaan ini, makhluk halus bisa mengambil energi dari makanan, sehingga makanan itu cepat basi. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Waduh, serem juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi, daripada kita terus merasa takut dan khawatir, lebih baik kita mencari solusi yang lebih rasional dan praktis. Tapi, daripada takut, mending kita lebih hati-hati lagi dalam menyimpan makanan. Terutama saat Lebaran ya. Pastikan makanan disimpan di tempat yang sejuk dan tertutup rapat. Selain itu, kita juga bisa mengurangi jumlah makanan yang dimasak sekaligus, sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Dengan begitu, kita bisa menikmati makanan dengan lebih tenang dan aman. Chapter 4, Hujan Dadakan, Tanda Berkah. Fenomena keempat ini sering terjadi tanpa kita sadari, yaitu hujan yang turun tiba-tiba saat hari raya. Padahal, sebelumnya cuaca lagi cerah-cerahnya, tiba-tiba langit mendung dan hujan turun dengan derasnya. Ada yang bilang, hujan saat Lebaran adalah tanda berkah dan rahmat dari Tuhan. Tapi, ada juga yang bilang, itu cuma fenomena alam biasa aja. Nah, kalau menurut pengalaman pribadi, gue pernah ngalamin hujan deras banget pas lagi sungkeman sama orang tua. Udah rapi pakai baju baru, malah basah kuyup. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga berkah Lebaran ya. Chapter 5, Kucing Hilang dan Muncul Kembali. Pergi kemana, ya? Fenomena kelima ini cukup langka, tapi beneran terjadi loh. Kucing yang menghilang dan muncul kembali di rumah saat Lebaran. Aneh kan? Biasanya, kucing-kucing ini mendadak hilang beberapa hari sebelum Lebaran. Udah dicari kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Pas hari H Lebaran, tiba-tiba nongol lagi di rumah dengan santainya. Ada yang bilang, kucing-kucing ini lagi mudik ke kampung halamannya. Ada juga yang bilang, mereka lagi menghindari keramaian Lebaran. Entahlah, yang mana yang benar. Yang jelas, fenomena kucing hilang dan muncul kembali ini selalu bikin heboh para pemiliknya. Chapter 6, Daun Pohon Diam. Kenapa, ya? Dan yang terakhir, fenomena yang paling bikin penasaran, yaitu daun pohon yang tidak bergerak saat Lebaran. Coba deh kalian perhatikan. Biasanya, daun-daun pohon itu kan selalu bergerak-gerak tertiup angin. Tapi entah kenapa pas Lebaran, daun-daun itu mendadak diam, seperti terpaku. Ada yang bilang, ini karena mereka sedang menghormati hari raya. Ada juga yang bilang, ini cuma kebetulan aja.
Tapi, yang jelas, fenomena daun pohon yang tidak bergerak ini selalu bikin merinding dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Itulah 6 fenomena aneh yang sering terjadi saat Lebaran Idul Fitri. Seru dan agak merinding juga ya membahasnya. Nah, dari ke-6 fenomena tadi, mana yang pernah kalian alami? Atau mungkin kalian punya cerita lain yang lebih seru dan misterius? Jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Sisi Lain untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.